Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini channel Indonesia yang Hilang dapat kehormatan. Ada guru besar dari Fakultas Kehutanan IPB yang juga wakil rektor. Beliau adalah Profesor Dodik Ridho Nur Rohmat. Profesor, kalau kepada anak Indonesia ditanya apa itu Indonesia, maka saya kira salah satu jawaban yang cantik adalah Indonesia adalah paru-paru dunia. Indonesia sekarang adalah hutan sawit kan gitu. Jadi hutannya sudah pindah jadi hutan sawit, hutan apa namanya? Iya jadi kebun kan begitu ya. Banyak hutan yang sudah berubah fungsi, bahkan banyak yang botak begitu ya hutannya. Nah, di Garut dulu ada Leuweung Sancang. Di Leuweung Sancang itu ada banteng, Prof. Ada banteng. Nah, Profesor saya kira lebih tahu ya. Ada apa namanya penghuni-penghuni yang dahsyat. Sekarang menjadi 0 banteng di Leuweung Sancang itu. Nah, kita akan bertanya nih ke Profesor Dodik ini. Bagaimana mengembalikan hutan? Karena kita kan judulnya hutan yang hilang. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mas Anton. Jadi mungkin saya ingin meluruskan dulu ya analogi yang menurut saya kurang begitu pas ya. Hutan adalah paru-paru dunia, mungkin sebagai sebuah kiasan yang menyemangati pentingnya fungsi hutan itu betul. Tetapi kalau misalnya analoginya itu dikaitkan dengan urusan fungsi teknis menjadi tidak betul karena paru-paru kan menyerap oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau fungsi hutan seperti paru-paru kita semua mati kan, karena hutan itu kan justru fungsi utamanya menyerap karbon kan gitu, kebalikan dari paru-paru gitu ya. Jadi kadang-kadang membuat kiasan itu kalau menurut saya juga harus lebih tepat lagi gitu ya. Mungkin seperti itu. Walaupun ya tidak salah sebagai sebuah fungsi. Nah, oleh karena itu saya ingin menempatkan kelestarian hutan itu lebih kepada kelestarian fungsinya. Nah, fungsi ini tentu saja adaptif dari masa ke masa. Kalau di dalam kehutanan itu adalah istilah kawasan hutan, ada istilah hutan secara biofisik. Jadi pengertian hutan awam itu kadang-kadang mencampurkan antara kawasan hutan dengan hutan dalam pengertian biofisik. Nah, kawasan hutan itu adalah ya wilayah yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Ya. Itu kawasan hutan. Jadi kalau dia ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, ya walaupun di situ kondisinya lapangan sepak bola, yaitu adalah kawasan hutan secara legal formal kan gitu. Nah, kawasan hutan di Indonesia itu totalnya 125 juta hektar ya. Tetapi yang secara biofisik berhutan, secara fisik berhutan itu hanya sekitar 90 juta hektar. Artinya apa? Artinya ada sekitar 35 juta kawasan hutan yang fisiknya tidak berhutan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi persoalan utama. Ya, mestinya kawasan hutan itu idealnya fisiknya berhutan, tapi ada sekitar 35 juta kawasan hutan yang fisiknya tidak berhutan. Oleh karena itu, tugas kita yang utama sesungguhnya adalah mengembalikan secara fungsi ya. Fungsi hutan itu kan ada fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi. Mengembalikan fungsinya. Statusnya apakah dia adalah kawasan hutan atau bukan ya. Itu sebetulnya adalah yang kesekian ya, bagi saya tidak terlalu penting gitu ya, tetapi yang penting adalah fungsi hutan itu terjaga. Apakah statusnya kawasan hutan itu hutan negara ataukah hutan rakyat, itu hal yang lain. Nah, terkait dengan alih fungsi hutan sebagai entah sebagai kebun, sebagai pemukiman dan sebagainya, begini Mas Anton, jadi kita harus melihat secara keseluruhan dulu sebetulnya peta atau mosaik dari penggunaan lahan di Indonesia. Indonesia itu luas daratannya sebetulnya hanya sekitar 190 juta hektar. Ya, hanya sekitar 190 juta hektar. Luas daratan Indonesia. Ya, daratan ya tidak termasuk laut. Kalau termasuk laut tentu saja jauh lebih besar ya sekitar 500-an. Nah, kalau daratan Indonesia hanya 190 juta hektar. Nah, jumlah penduduk Indonesia berapa? Jumlah penduduk Indonesia saat ini mungkin sudah hampir mencapai 270 juta ya jiwa. Nah, sekarang kita hitung-hitungan saja. Kalau seluruh luas daratan Indonesia dibagi dengan jumlah penduduk,
kira-kira per kapita itu dapat berapa sih? 190 juta hektar dibagi 270 juta jiwa. Artinya, andai kata seluruh daratan Indonesia itu dibagi semua ke penduduk ya, dan dijadikan lahan pertanian misalnya, itu ternyata per kapita atau per kepala itu hanya dapat sekitar 0,8 hektar saja, nggak nyampe, kurang dari 1 hektar. Nah, apakah itu luas? Ya, tentu saja tidak, kan begitu. Apalagi begitu ya, kenyataannya lahan pertanian di Indonesia itu alokasinya hanya 40 juta hektar atau 21% dari luas daratan. Hutan kita, kawasan hutan ya maksudnya, itu sekitar 125 juta hektar dari 195 juta hektar. Ya, jadi sekitar 67% dari luas daratan. Ya, nah oleh karena itu tentu tidak mungkin ya selamanya kita tidak bisa mengutak-ngutik hutan sama sekali, tidak. Jadi hutan harus dimanfaatkan secara optimal ya, sebagaimana tugas manusia sebagai pengelola atau khalifah di muka bumi, ya pengelola kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya harus dikelola secara baik untuk kemaslahatan umat ya, untuk kebaikan manusia, umat manusia, tetapi juga ya sebagai pengelola yang dimandatkan oleh Allah, oleh Tuhan ya, mengelola dunia dan isinya, tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, kan begitu. Jadi antara memanfaatkan untuk kemaslahatan ya dan mencegah kerusakan. Nah, ini kan sesungguhnya ada di antara batas itu. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lestari itu bukan berarti tidak boleh digunakan sama sekali atau tidak boleh quote-unquote kalau pengertian awam rusak gitu ya. Rusak itu kalau dia tidak bisa pulih sama sekali. Tapi kalau bisa pulih, kita pulihkan fungsinya. Sehingga kalau dalam teori pembangunan ya itu ada istilah di bawah, batas bawah itu ada tolerance ya. Dan yang bawah atas itu di batas atas itu ada limits. Jadi yang dimaksud dengan sustainable atau bidang kelestarian atau sustainability path ya. Jadi lorong lestari yang disebut dengan sustainable itu bukan selalu kalau kemudian hutan rusak ya harus dikembalikan lagi 100% menjadi bentuk yang sama seperti hutan sebelumnya, tidak begitu. Tetapi kembalikanlah sampai dengan titik di mana manusia dan makhluk hidup yang lain dapat beradaptasi. Karena manusia dan semua makhluk hidup itu punya daya adaptasi. Sehingga tidak perlu kita melakukan persis sama seperti sebelumnya. Tidak perlu seperti itu juga gitu. Karena itu akan mubazir, akan membuang banyak tenaga, banyak uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain juga. Nah, sebaliknya dalam pemanfaatan, kita boleh memanfaatkan apa saja ya sampai dengan batas di bawah limit, di bawah garis irreversible, ya, yang tidak bisa pulih. Jadi harus pada garis yang masih bisa pulih. Itulah yang disebut dengan pemanfaatan secara lestari. Nah, bagaimana sebaiknya di antara dua titik itu yang mana? Itu adalah pilihan, itu choice, kesepakatan kita bersama, choice pilihan, ya. Apakah kita akan meningkatkan luas lahan pertanian kita dari 21% menjadi seperti negara maju? Jangan salah ya. Indonesia itu mengklaim sebagai negara agraris, tetapi luas lahan pertanian kita hanya 21% dari total luas daratan. Ya, sementara negara maju seperti Inggris saja kan mengalokasikan lahan pertaniannya sekitar 72%. Australia sekitar 53%, Amerika juga sekitar 50%. Jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Makanya tidak heran kalau kita bicara dengan petani di Australia dan sebagainya, kita tanya, ya, oh Anda orang tuanya petani, iya gitu. Berapa luasnya? Petani kecil gitu ya. Petani kecil kalau di sana itu kurang dari 40 hektar, bukan 4 hektar ya, 40 hektar itu petani kecil, ya. Karena rata-rata mungkin ratusan hektar. Nah di Indonesia jangankan 40 hektar. Luas lahan pertanian Indonesia itu kurang dari 1 hektar, ya sekitar 0,3 hektar per kakak. Artinya sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di negara maju. Oleh karena itu,
Ya, oleh karena itu kebijakan kita kalau kita ingin berikan kemaslahatan yang sebaik-baiknya, hutan pun harus berbagi fungsi, ya, berbagi fungsi. Jadi hutan itu diharapkan juga bisa menghasilkan pangan, bisa menghasilkan energi, bisa menghasilkan yang lain, ya, tanpa mengurangi ya, secara menghilangkan tanpa menghilangkan fungsi utama hutan. Jadi sebetulnya masih bisa gitu ya. Hutan produksi itu berbagi dengan pertanian agroforestry namanya, fungsi ekologinya tetap, tetapi juga tetap bisa memberikan manfaat untuk pangan dan sebagainya. Karena tanpa hampir tidak mungkin, Mas Anton. Jadi kita itu hampir tidak mungkin untuk menghidupi, apalagi kita targetnya pemerintah kan swasembada nih, pajale babi tepi ya, padi, jagung, kedelai gitu kan, kemudian padi, jagung, kedelai, cabe, ya, babe kan, bawang merah, cabe, kemudian tebu dan daging sapi kan ya, itu swasembada semua gitu, dengan lahan yang masih tetap sama gitu, alokasi lahannya tetap sama. Dari mana nanamnya di mana gitu kan, belum bisa kita memang sudah ada hidroponik dan sebagainya, tapi dalam skala besar kan belum bisa seperti itu. Artinya kita masih tetap perlu berbagi lahan. Nah, yang kemudian kita perlu lakukan adalah bagaimana lahan itu kalau dia jadi kebun sawit kita hanya sekitar sekarang mungkin belum sampai 15 juta hektar ya, paling banter 15 juta hektar dari total 40 juta hektar. Kalau dibandingkan dengan luas daratan Indonesia yang 190 juta hektar, atau dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang 125 juta hektar, tentu sangat kecil ya, masih sangat kecil. Apalagi perlu kita tahu juga bahwa tidak semua kebun sawit itu berasal dari konversi langsung kawasan hutan. Ya. Mungkin hanya sekitar 5 jutaan barangkali. Nanti kita cek lagi lah datanya. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa tidak semuanya dari konversi langsung kawasan hutan. Ya, apalagi kalau membayangkan mungkin kalau orang asing yang belum pernah, ya kadang-kadang banyak yang mengkritik tentang pengelolaan sawit dan sebagainya itu belum pernah lihat kebun sawit, Mas. Ternyata begitu ya. Dan kebanyakan orang asing yang mengkritik pengelolaan hutan Indonesia, kita sadar bahwa kita belum sempurna, masih banyak sekali kekurangan dalam pengelolaan hutan kita. Itu masih sangat jauh, masih untuk disebut baik itu masih jauh gitu. Tapi kita coba selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan yang terbaik. Tetapi biasanya ya negara yang banyak mengkritik kelestarian hutan itu adalah negara yang sudah tidak punya hutan. Ya, biasanya seperti itu. Karena itu ada teorinya sebetulnya, ada teorinya. Itu teorinya Kuznets ya, environmental curve-nya Kuznets sebetulnya ya kalau itu. Jadi pada masa pertumbuhan ya, itu biasanya pertumbuhan ekonomi itu diiringi dengan peningkatan degradasi lingkungan. Jadi ekonomi tumbuh, degradasi lingkungan juga naik. Sampai pada titik balik. Di atas itu ada titik balik seperti kurva normal gini gambarnya. Ya, seperti lonceng kan gitu. Di titik balik itulah yang disebut dengan kalau kita bilang tinggal ladas atau kita bisa menjadi negara maju. Pada titik balik itu pertumbuhan ekonomi naik, ya, walaupun biasanya tidak secepat negara berkembang, tetapi sudah mulai terjadi pemulihan fungsi lingkungan. Jadi degradasinya menjadi menurun pada kondisi seperti itu. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu kapan kita berada pada titik balik itu. Mungkin kita bisa memperkirakan kalau Pak Presiden kan Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani pernah mengatakan kurang lebih tahun 2040 lah, 2039-2040, ketika pendapatan per kapita kita sudah hampir mencapai 40 ribu US dollar misalnya per kapita per tahun. Ya, itu kira-kira kita sudah mencapai puncak, kemudian ada recovery untuk lingkungan. Persoalannya apakah target itu tercapai? Kalau kita sekarang memang sudah katanya sudah di upper middle income country, ya, upper middle income country ya. Negara berpenghasilan menengah ke atas, upper middle income country ya. Nah, itu dengan pendapatan per kapita sekitar 4.000 sekian US dollar. Artinya kita masih kalau menuju 40.000 kan perlu 10 kali lipat. 10 kali lipat itu kalau dijadikan persen kan sekitar 1.000%.
ya kan? 10 kali lipat itu kan 1000%. Nah, 1000% kita bagi berapa tahun? Ya, kalau kita bagi 10 tahun, setiap tahun kan naik 100%, rata-rata tentu ngitungnya nggak sesederhana itu. Kalau 20 tahun ya berarti kan 50%. Nah, padahal pertumbuhan ekonomi kita hanya sekitar 5%, bahkan untuk saat ini karena COVID minus gitu ya. Artinya tidak semudah itu, walaupun tadi perhitungan yang sangat disederhanakan, karena tentu saja ngitungnya nggak linear seperti itu. Hanya ini kan sebuah pilihan. Pilihan dalam arti kita ini perlu kesepakatan bersama, ya. Kita semua rakyat Indonesia perlu kesepakatan bersama. Berapa sih kawasan hutan yang ingin kita pertahankan sebagai hutan? Itu perlu kesepakatan bersama. Gitu. Apakah tetap kita 125 juta hektar tadi, ataukah nanti sampai 90 juta hektar sesuai dengan kondisi real di lapangan, sedangkan yang lain memang harus digunakan untuk kepentingan yang lain atau bagaimana? Ini perlu kesepakatan. Karena ini ada konsekuensinya, Mas. Kalau kita melakukan, kalau kita rem degradasi bisa, tetapi sama dengan itu mirip saya analogikan kalau kita membangun jalan, ya memperbaiki jalan misalnya di tengah jalan kita di atasnya mau buat jalan layang ya, tol layang gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ingin jalan tol layangnya itu jadinya cepat, ya harus kita tutup jalannya. Banyak yang teriak kan, banyak yang dirugikan dengan penutupan jalan layang itu. Kita tutup total, teriak banyak, gitu. Mungkin korbannya juga banyak, artinya ekonomi dan sebagainya ya, penghidupan di situ terganggu begitu. Tetapi recovery-nya kan cepat, mungkin 1 tahun atau 2 tahun selesai dia, dan semuanya jadi lebih lega gitu ya. Atau kalau itu tidak mungkin dilakukan, korbanannya terlalu banyak, kalau kita tutup total di suatu rumah sakit misalnya, ya itu kan fungsinya betul-betul terganggu gitu ya. Tetap harus ada jalan menuju ke sana. Ya artinya tetap kita buka. Kalau kita buka, jalan yang ada di bawahnya kita buka, penyelesaian jalan layang tadi akan memakan waktu yang lebih lama. Tetapi korbanannya lebih kecil di bawahnya kan gitu. Makin banyak yang kita buka gitu, artinya makin kecil korbanan yang dilakukan saat ini, makin lama jalan tol tadi, jalan layang tadi jadi. Analoginya bersama dengan tadi, ya. Kalau kita mencegah kerusakan dengan menekan pertumbuhan ekonomi, bisa kita lakukan, nggak masalah. Karena kan kebahagiaan nggak hanya masalah aspek ekonomi saja ya, nggak hanya finansial. Tetapi ingat, kalau kita menekan pertumbuhan, maka nanti titik baliknya juga akan lebih lama. Mungkin nggak akan bisa 2040, bisa nanti suatu saat kita akan tinggal landas gitu ya, akan mencapai turning point ya, titik balik. Tapi mungkin nggak di 2040, barangkali di 2060 atau 2070 nggak masalah. Kalau kita memang sepakat itu, gitu. Kira-kira seperti itu. Yang jadi persoalan adalah belum ada konsensus nasional. Kita tuh mau berapa sih gitu. Karena ini kan berbagi alokasi sumber daya itu. Itu kira-kira ya. Ini gitu. Sepertinya Profesor perlu ada sesi 2. Jadi kesepakatannya itu nanti seperti apa, barangkali sudah ada beberapa pengantar atau beberapa hasil penelitian. Mudah-mudahan ke depan Profesor bersedia lagi mengungkap itu. Iya, insya Allah. Sebetulnya saya yakin data itu juga sudah banyak yang punya begitu. Hanya memang di Indonesia ini egoisme sektoral itu barangkali yang harus kita coba kurangi ya, egoisme sektoral itu. Jadi masing-masing ingin dapat alokasi banyak begitu ya. Nah ini yang sebetulnya sinergitas itu sebetulnya lebih penting gitu. Nah untuk itu sebetulnya salah satu masukan saya, mestinya target pertumbuhan ekonomi nasional itu tidak serta-merta di breakdown terhadap atau ke target ekonomi sektoral, ya gitu. Karena kalau target ekonomi nasional misalnya 5%, kemudian masing-masing sektor dikasih jatah kamu harus minimal sekian persen, sekian persen, sekian persen, itu juga kadang-kadang yang terjadi bukan sinergitas. Karena sinergitas itu bisa jadi seperti kalau kita main mobil-mobilan, anak-anak itu kan ada kalau untuk maju harus ditekan mundur dulu, kemudian dia punya daya ungkit yang lebih besar untuk maju.
mirip seperti itu. Jadi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi targetnya misalnya taruhlah 5% misalnya. Itu tidak harus semua sektor kemudian diharuskan untuk mencapai target tertentu. Mungkin untuk mencapai itu beberapa sektor yang lain harus turun dulu targetnya gitu. Tapi sektor yang lain dengan turunnya target sektor A itu akan mendongkrak target sektor B kan gitu. Nah, ini yang nampaknya belum terjadi atau belum optimal di kita ini, sehingga yang terjadi adalah semua sektor berusaha mencapai targetnya masing-masing, ya, yang akhirnya terjadi adalah egoisme sektoral. Ini yang saya rasa pekerjaan rumah bersama yang harus kita selesaikan gitu, ya. Itu saya rasa, Mas. Jadi saya harapkan Indonesia ini nanti 1000 tahun yang akan datang, ya, orang baca buku sejarah, mudah-mudahan masih ada pada waktu itu masih Indonesia begitu, ya. Karena kalau kita umur 75 tahun, sekarang Indonesia kan 75 tahun ya, itu kalau dari umur manusia itu sudah relatif tua lah gitu ya. Tetapi dari sebuah umur kerajaan ya atau sebuah negara masih sangat muda. Ya, mungkin masih setara dengan kerajaan Demak lah gitu ya kalau di buku sejarah kan begitu. Tapi kalau kita ingin seperti Mojopahit yang hampir 300 tahun ya, 200 tahun lebih atau Sriwijaya yang sekitar 400 tahun kan belum ada gitu. Ya, mudah-mudahan lebih dari itu kan kita inginnya Indonesia tidak akan pernah hilang gitu ya. Sampai dengan memang yang Maha Kuasa menakdirkan semuanya ya kecuali sangkolik ya, semua makhluk kan semua itu ya sama dengan hutan, hidupan liar dan sebagainya. Ini kadang-kala memang harus berganti begitu ya. Seperti itu ya. Kita yang bisa kita upayakan adalah berusaha maksimal begitu ya. Tapi apakah nanti pada saatnya ya saya rasa itu yang harus kita lakukan ya. Mudah-mudahan ya memang akan selamanya begitu ya, selamanya dalam konteks konteks kehidupan di dunia kan begitu kan ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya masih sangat pendek. Kalau kita baca buku sejarah itu kan ada ini kalau kita baca buku sejarah nih ya, Sriwijaya mulai sekitar tahun 600 sampai tahun 1100 kurang lebih kan. Majapahit tahun 1200 sekian sampai dengan tahun 1500 sekian kan gitu. Panjang-panjang kan ini ya. Nah, Indonesia ini untuk sementara saat ini kan baru 1945 sampai dengan 2020 gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih pendek gitu. Jadi mudah-mudahan bisa panjang sekali gitu, bisa panjang sekali mudah-mudahan gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah negara bangsa, memang di dunia ini ya kita masih terhitungnya masih pendek untuk saat ini kan begitu ya. Jadi kita ingin lebih panjang lagi. Ya. Itu jadi tugas kita bersama, Mas, untuk membuat negara kita menjadi sejahtera, ya, sementara adil dan makmur. Panjang usia itu yang mahal adalah koordinasi di kita ya. Ya, koordinasi dan ya egoisme sektoral itulah yang barangkali harus kita kurangi lah, ya. Ya. Terima kasih, mungkin seperti itu, Mas. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu, Mas. Yuk. Dan ke depan nyambung. Assalamualaikum. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.